Jadi saya ngambil pulpen, ngambil kertas ini untuk nyatet kalau ada diskusi-diskusi siapa yang jawab. Nah, sekarang saya catat itu sebagai bukti ada keaktifan dalam diskusi. Jadi nanti yang aktif tentu saja tidak beda dengan yang tentu saja tidak sama dengan yang tidak aktif gitu nilainya untuk proses. Karena proses salah satunya adalah aktivitas dalam diskusi dan lain-lain, kalian turut berkontribusi ke kelas. Kalau cuma diam aja ya tentu saja tidak ada nilai tambahan di situ. Oke, jadi tidak ada yang jawab apa itu transenden. Jadi kalau persamaan aljabar ya biasa. 3x sama dengan sekian-sekian itu aljabar atau kuadrat, polinomial. Nah, kalau transenden itu dalam turunan. Jadi dalam logaritma, dalam natural log, log. Nah, itu transenden. Oke, jadi tiap persamaan tersebut kita bisa mencari akarnya. Nah, seperti biasa, kalau rumus persamaan matematikanya mudah, itu Anda bisa mencari menggunakan teori biasa gitu, menggunakan pakai analitik. Tapi kalau itu sulit, seperti kemarin sudah kita lihat persamaan-persamaan yang sulit, maka akan lebih mudah menggunakan numerik. Nah, jadi kita mencari persamaan akar ini dengan numerik bagaimana gitu. Kita akan bahas metode-metode tersebut. Jadi pertama mencari akar persamaan itu apa sih? Mencari akar persamaan seperti kita bahas minggu lalu, yaitu sebenarnya mencari titik potong dengan sumbu X. Jadi ada suatu kurva tersebut fx sama dengan sekian. Nah, kemudian ini kan ada sumbu X, sumbu Y. Jadi kalau ada suatu kurva itu bentuknya seperti apapun misalnya, nah, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu X-nya. Itu didapatkan ketika fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Y sama dengan 0 kita set. Nah, kemudian cari X-nya berapa. Ketika y-nya sama dengan 0, berarti itu kan ini di titik ini y-nya 0 kan di titik perpotongan. Jadi y 0, X-nya berapa? Cari X ini, gitu. Nah, secara analitik kita bisa kalau pangkat 2 kita lebih mudah menggunakan memfaktorkan. Tapi kalau pangkatnya lebih tinggi, memfaktorkan masih bisa juga, cuma lebih rumit. Nah, kemudian untuk rumus persamaan kuadrat atau pangkat 2 juga bisa menggunakan rumus ABC. Sudah kita bahas. Masih hafal kan rumus ABC itu penting untuk mempermudah kalian menyelesaikan persamaan kuadrat, mencari akar persamaan. Nah, tetapi kalau persamaannya sulit, maka mencari akar pun akan sulit untuk difaktorkan atau malah tidak bisa sama sekali atau butuh waktu yang lama gitu. Nah, di rumus ABC udah jelas tidak bisa. Nah, jadi sekarang kita akan bahas metode pertama, yaitu menggunakan tabel dan grafik secara numerik. Jadi ini sebenarnya tabel grafik nggak numerik-numerik amat. Ya numerik-numerik amat. Artinya ya kalau secara grafik itu, jadi kita melihat grafiknya gitu, seperti tadi, di mana titik potong dengan sumbu X. Nah, di sini, di sini, di sini misalnya titik potongnya. Yaitu secara grafik cuma melihat grafiknya. Nah, tinggal masalahnya membuat grafiknya. Nah, jadi metode untuk mencari akar persamaan dibagi dua. Pertama ada metode tertutup. Nah, nanti ada metode terbuka. Nah, gitu. Nah, sekarang metode tertutup dulu. Metode tertutup ini ada 3 di sini yang akan kita bahas. Tabel dan grafik, kemudian ada bisection, kemudian ada regulasi falsi. False position bahasa Inggrisnya sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa jadi regulasi falsi. Nah, jadi mencari akar, ini kita harus menentukan dulu. Kalau metode tertutup itu di selang tertutup, di interval yang batas bawah dan batas akhirnya ditentukan. Misalnya ini A sampai B di sini. Di sinilah B-nya. Nah, berarti di selang tertutup A, B. Artinya ada batas bawah, ada batas atas. Kita mencari hanya di selang yang sudah ditentukan tersebut. Nanti metode terbuka tidak ada AB-nya. Nah, kita nebak pertamanya lebih rumit jadinya. Di selang tertutup, ini jadi di antara batas bawah, batas akhir kita mencari ada akar atau tidak gitu. Kalau ada berarti X-nya berapa. Nah, hasilnya untuk metode tertutup ini sebenarnya tidak selalu ya, tetapi lebih sering konvergen. Kenapa saya katakan konvergen itu menuju jawaban. Nah, tetapi kalau salah AB-nya, misalnya AB-nya di sini. Nah, tentukan akar persamaan dari kurva ini di selang AB.
ya ini tidak akan ketemu sebab memang tidak ada kan, ini di sini, ini di sini, ini di sini ada 3, tapi di AB kalau di sebelah kiri banget ini ya tidak akan ada gitu. Nah, tetapi ketika ada akar di antara AB itu, nah lebih banyak dia akan menjadi konvergen. Jadi jawaban kita akan menuju jawaban yang benar gitu. Nah, kalau lawan dari konvergen adalah divergen. Kalau divergen berarti dia malah menuju arah yang salah gitu. Jadi kalau misalnya ini AB di sini, kita kita dari arah kita mendapatkan jawaban pertama misalnya di sini X-nya. Tapi kemudian jawaban keduanya malah ke sana, itu malah menjauh dari jawaban sebenarnya di sini. Nah, itu namanya divergen. Oke, jadi selang tertutup ada batas bawah, ada batas akhir, batas atas. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu metode ini. Pertama, metode tabel dan grafik. Kemudian nanti bisection. Sempat hari ini 2, kemudian nanti minggu depan regular dan metode terbuka. 2 kali ketemu selesai tentang akar ini. Nah, ini secara grafik bisa kita lihat sebenarnya seperti ini. Jadi ada grafik, kemudian apakah dia di AB itu, misalnya AB-nya dari 0 sampai sini. Apakah dia ada titik potong nggak sama sumbu X? Nah, ini kalau contoh pertama tidak ada titik potong. Karena di sini seperti ini. Oh, ini AB-nya di sini, sorry. Ini A, B. Batas bawah, batas atasnya di situ. Ini coret. Nah, jadi yang ini tidak ada. Nah, kalau yang B ini ada 1 di sini. Kalau C, ini ada 2 ternyata. Nah, yang ini ada 3 malah. Jadi tergantung kurvanya, polinomial pangkat berapa, ya kita bisa dapat beberapa poin per potongan dengan sumbu X. Jadi secara grafik tinggal melihat aja grafiknya di mana titik potongnya. Nah, masalahnya adalah kalau kita tahu persamaan, membuat plot grafiknya ya Anda harus bisa gitu. Jadi masalahnya adalah membuat plotnya gimana gitu. Membuat grafiknya, ngeplotnya. Kalau pakai kalkulator, ada kalkulator yang bisa bikin grafik. Ada juga software yang bisa bikin grafik kayak MATLAB. Anda masukin persamaan, MATLAB-nya bisa bikin grafiknya. Tinggal lihat gitu kan. Nah, itu kalau secara otomatis pakai software. Nah, sekarang kalau manual gimana kalau mau bikin grafik? Ya, tentu saja Anda dengan pendekatan grafis ini harus bikin datanya gitu. Misalnya Anda punya persamaan ini, maka Anda bikin tabel, harus bikin tabel. Tabel X, Y. Y itu sama dengan fx ya, Y atau fx ini. Nah, jadi kalau kita punya persamaan ini, maka setiap X ini nanti Y-nya berapa gitu. Nah, ini seperti itu, jadi bikin tabulasi. Misalnya untuk persamaan ini, Anda bikinlah tabel. Nah, bikin tabel X-nya dari suatu batas bawah, A ke batas akhir. Kalau ditentukan ya Anda tinggal ngikutin. Kalau tidak ditentukan batas bawah, batas atasnya, ya berarti Anda harus mencari A dan B-nya, kemudian mentabulasi, kemudian lihat di batas bawah, batas akhirnya itu ada enggak titik potongnya gitu. Oke, jadi misalnya ditentukan batas bawahnya A, batas atasnya B, maka Anda bikinlah dari -1 ini kedua dengan masing-masing X itu naik sekian, naik sekian, naik sekian, terus sampai B gitu. Nah, ini misalnya -1 ke -0,75, kemudian ke -0,5, 0,25 dan seterusnya, berarti naiknya 0,25 kan? Jadi increment-nya atau penambahannya 0,25 untuk X-nya. Dan masing-masing X kemudian Anda hitung Y-nya. Ketika dapat data X, Y seperti ini, jadi kan Anda dapat data titik koordinat. Nah, tinggal plot gitu. Jadi Anda plot X, Y-nya, Anda bisa menggunakan software apapun yang untuk bisa ngeplot, spreadsheet, setiap spreadsheet, kemudian kayak MATLAB, matematika itu bisa dipakai ngeplot. Anda tinggal plot, kemudian lihat di plotnya, lihat di grafiknya. Nah, seperti ini sudah ketahuan di grafik ini titik potong dengan sumbu X-nya di sini. Nah, jadi titik potongnya kalau Anda lihat, Anda tergantung ketika ngeplotnya ini softwarenya mau sekerap apa gitu si sumbu X-nya, labelnya. Nah, ini kalau jarang-jarang seperti ini, saya cuma bisa tahu di antara 0 dan 0,5 pada grafiknya. Si titik potongnya ini di antara 0 dan 0,5. Apakah ini sudah teliti? Nah, itu kan harus lebih dekat lagi gitu. Kalau bisa dilabelin lebih dekat, nah Anda bisa melabeli sampai ketahuan misalnya di sini, nah itu akan lebih akurat. Atau Anda bisa lihat juga datanya yang sudah ditabulasi tadi gitu. Artinya titik potong ini kan 0.
Nah, jadi cari Y-nya yang 0. Tentu saja di sini tidak ada 0, tapi paling dekat ke 0. Karena ini perkiraan kan, jadi Y-nya tadi Anda menentukan berdasarkan perkiraan, dikasih -1 dan 2, ini increment-nya Anda misalnya menentukan 0,25 tadi. Kalau Anda menentukan increment-nya 0,1 misalnya, ini berarti di sini -1, -0,9, -0,8, terus sampai 2. Kemudian cari X-nya. Nah, tentu itu akan lebih teliti kalau increment-nya makin kecil gitu. Oke, dalam contoh ini increment-nya atau kenaikannya adalah 0,25. Jadi Anda punya berapa tahap nih? Jadi ini Anda akan melakukan perhitungan berulang-ulang gitu. Menentukan X-1, menentukan Y-nya berapa. Kemudian tahap berikutnya X-nya naik sekian, kemudian Y-nya naik lagi. Kemudian X-nya naik, Anda harus hitung, kemudian naik 0,2 berarti X-nya -0,5, kemudian Y-nya adalah -3,375. Kemudian X-nya naik lagi, ditambah 0,25 lagi, berarti sekarang -0,25. Y-nya sekian. Kemudian naik lagi, tambah 0,25 lagi menjadi X-nya 0, kemudian Y-nya adalah -1. Begitu seterusnya. Nah, tadi akar adalah ketika Y-nya 0 gitu. Nah, di sini kan nggak ada yang 0 kebetulan gitu ya. Tapi kemungkinan besar ketika kita gini kan kita nggak tahu. Justru itu yang dicari. Berapa X ketika Y-nya 0 gitu. Nah, karena kita ini secara numerik itu menggunakan angka-angka, di awal kita nggak tahu X-nya berapa. Jadi kita perkiraan aja. Kemudian kita cari hasil Y-nya yang paling dekat ke 0 gitu. Jadi ini kan perkiraan. Nah, jawaban itu adalah yang paling dekat ke 0 Y-nya. Nah, paling dekat ke 0 di sini adalah ini kan. Minus 0,0468. Jadi kalau diplot, dia masih di bawahnya minus, nilai Y-nya masih minus. Nah, jadi kalau saya berhenti di sini, maka jawaban X saya akarnya adalah 0,25 gitu. Nah, kemudian dari tabel ini Anda bisa mencari ciri-ciri ketika dia ada akar. Nah, seperti Anda lihat, kurvanya akar itu di sini ketika melintas sumbu X, memotong sumbu X. Nah, berarti di sebelah kiri dan sebelah kanan itu tandanya akan beda gitu. Maksud tanda di sini adalah positif negatifnya. Oke. Jadi ketika X 0, di sebelah kirinya di kurva ini dia negatif nilai X-nya. Di sebelah kanan dia positif kan? Nah, jadi di antara itu, suatu saat dia akan menyeberang sumbu X-nya, akan memotong sumbu X-nya gitu. Nah, bisa dicari di data yang seperti itu. Anda lihat di sini negatif terus, makin gede nilainya, dari negatif 7 terus makin gede, suatu saat dia cuma minus 0,0468. Kemudian di atasnya dia jadi positif. Nah, artinya ketika dari 0,2 ke 0,5 gitu. Jadi 0,2 itu mungkin sekitar sini, 0,5 di sini. Nah, di titik ini dia nyebrang sumbu X gitu. Nah, jadi pertama cari sebenarnya data berurutan di sini hasil penghitungan Y-nya yang menyeberang, yang berganti tanda dari negatif ke positif atau positif ke negatif gitu. Artinya di antara itu pasti ada titik potong dengan sumbu X. Di sini ada titik potong dengan sumbu X. Nah, kemudian ini kan ada dua, minus 0,046 sama 0,87. Mana jawabannya? Nah, tentu saja Anda harus cari yang lebih dekat ke 0 gitu. Jadi ini yang lebih kecil nilai mutlaknya. Jadi kalau dilihat nilai mutlak yang lebih kecil tentu yang 0,0468. Nah, jadi jawaban kita adalah angka yang menghasilkan minus 0,0468 adalah X-nya 0,25. Jadi ini sebagai jawaban. Apakah ini sudah cukup ketelitiannya? Alias errornya kecil atau gede gitu. Nah, Anda bisa hitung errornya. Jadi berdasarkan rumus error yang minggu lalu kita bahas, maka kita bisa menentukan di dua jawaban yang terdekat dengan jawabannya. Nah, saya akan memakai ini yang mengapit jawaban ini. Anda hitung errornya, selisih dari 0,25 dibagi 5, dikurangi 5 dibagi 0,25 itu hasilnya berapa? Jadi ini 0,25 dibagi 25 kali 100%. Kalau error itu sudah mencukupi, berarti Anda bisa berhenti di sini. Tapi kalau belum mencukupi, nah Anda bisa melakukan iterasi lagi, bisa melakukan tambahan tahapan lagi. Nah, Anda bisa bikin
data lagi, XY-nya bikin tabel lagi gitu untuk membuat grafik selanjutnya. Jadi X-nya di sini batas bawahnya 0,25 gitu. Kemudian Y-nya buatlah 0,5 gitu. Nah, kemudian penambahannya bikin lebih kecil. Lebih kecil di sini beberapa tahapan. Kalau tadi di sini pertambahannya 0,25, sekarang Anda bikin di sini misalnya 0,1 misalnya. Atau berapa gitu, kecil-kecil. Sehingga nanti dapat lagi angka-angka Y-nya di sini untuk tiap X Anda dapat Y-nya, pastikan lagi nanti ada perpindahan nilai dari negatif ke positif kan. Nah, ketika ada perbedaan negatif ke positif berarti jawaban Anda adalah ini di sini bakal ada nyebrang sumbu X lagi gitu. Nah, jadi jawabannya adalah di antara ini dua. Cari yang lebih dekat ke 0 Y-nya, maka itu adalah jawaban Anda. Jadi kalau increment-nya pertambahannya lebih kecil, nanti akan errornya lebih kecil, alias jawaban kita lebih akurat. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi metode grafik itu seperti itu. Kita ngelihat grafiknya sebenarnya, cuma akan lebih teliti kalau kita melihat tabelnya. Sorry, saya salah pencet. Oke, nah kita lanjutkan dengan metode tabel. Sebenarnya tabel dan grafik tidak bisa dilepas, jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Jadi tadi kalau mau bikin grafik, kalau secara manual ya harus bikin tabel dulu gitu. Nah sekarang kalau metode tabel kita tidak memperhatikan grafiknya gitu. Bedanya cuma itu, tapi tetap kita harus mentabulasi. Nah jadi ini metode tabel. Saya pisahkan karena di buku-buku banyak yang dipisahkan. Sebenarnya menurut saya itu satu metode yang sama, tabel dan grafik gitu ya. Jadi ketika kita membuat grafik ya harus bikin tabelnya. Ketika kita bikin tabel itu akan lebih mudah melihatnya dengan kalau ada grafiknya. Gitu. Nah, tetapi tanpa grafik pun kita bisa menganalisa tabel kita mana jawabannya. Seperti tadi saya katakan, lihat ada yang ganti dari negatif ke positif atau positif ke negatif gitu. Nah, itu berarti di situ ada nyebrang sumbu X, ada jawaban kita X yang kita cari. Jadi metode tabel ini mirip seperti tadi, kita menentukan beberapa X kemudian hitung Y-nya berdasarkan X tersebut gitu. Dari kita tentukan batas bawah batas atasnya, kemudian increment-nya berapa langkah, kemudian increment-nya berapa, kemudian cari untuk tiap X, cari nilai Y-nya, kemudian kita analisa Y-nya di mana berpindah arah dari negatif ke positif atau positif ke negatif. Ganti sign, ganti tanda positif negatifnya. Nah, jadi algoritmanya, algoritma itu adalah tahapan. Tahapan untuk membuat tabel, metode tabel. Nah, jadi pertama definisikan fungsi fx-nya. Jadi harus ada fungsi matematisnya yang akan kita cari akarnya. Ada fx-nya. Kemudian kita menentukan range untuk fx-nya. Jadi tadi ada batas bawah dan batas atas. Nah, di sini disebutnya X bawah dan X atas. Tadi saya bilang A dan B. Itu mau apa saja boleh sebenarnya. Ya, kemudian tentukan jumlah pembagian N-nya. Nah, N ini apa? Adalah tahapannya tadi. Jadi kalau Anda bikin tabel, mau berapa baris tabelnya gitu. Ini X, kemudian ini Y. Dari batas bawah ke batas atas, ini kalau di sini X bawah dan X atas, XB lah ya seterusnya. Kemudian di suatu tempat di sini ada X atas, batas atas. Di antara batas bawah batas atas itu ada berapa langkah gitu. Nah, itu akan menentukan increment-nya atau tahapannya. Kenaikan tiap X ini nanti berapa? Ini dari di sini I iterasinya. Iterasi ke 0 adalah X bawah. Kemudian iterasi ke 1 nanti kita gunakan ini X-nya berapa? Nah, ini increment-nya berapa? X2-nya berapa? Terus sampai X terakhir XN-nya. Ya, atau X bawah adalah X ketika tahapannya adalah tahapan ke N. Jadi ada berapa tahapan L-nya. Nah, kemudian ini increment-nya tadi atau step size, step atau langkahnya ini dari sini ke sini step size-nya atau saya sebut tadi increment atau pertambahan X-nya itu berapa. Anda bisa hitung tentu. Jadi adalah X atas dikurangi X bawah dibagi N kan. Nah, jadi kalau dari 0 ke 1, misalnya dari 0 ke 1. Kalau saya ada 10 langkah, berarti 1 dikurangi 0 dibagi 10. Jadi masing-masing naiknya adalah 0,1 setiap langkahnya gitu. Nah, itu 0,1 adalah kenaikan untuk X-nya. Nah, kemudian
ini untuk tiap kali increment tersebut, tiap kali kenaikan langkah dari 0 sampai ke N, jadi dari 0 sampai ke N, kita akan menghitung. Pertama adalah XI-nya. XI-nya ini adalah XI. Jadi kalau I-nya 0, maka masukin ke rumus ini. X bawah ditambah I kali H. H-nya tadi ditentukan di sini. Nah, jadi kalau ini dari 0 sampai ke 1, misalnya tadi 0 sampai ke 1, dengan N-nya 10, maka setiap langkah itu adalah 0,1. Jadi di sini H-nya adalah 0,1. Jadi tinggal masukin ke rumusnya untuk mencari XI. Jadi X yang ke 0 berarti 0. X ke 1 berarti 0,1. X kedua berarti masukin lagi ke sini 0 ditambah 2 kali 0,1 berarti 0,2. Begitu seterusnya sampai dapat. Nah, hitung juga setiap I-nya ini adalah FXI. Jadi kalau I-nya 0 dengan X sama dengan 0, maka Y berapa? Kemudian ketika I-nya 1 dengan X ke I-nya ini 1, maka FXI-nya berapa? Menggunakan rumus FY-nya tentu, FX-nya. Jadi ini semua akan terisi tabelnya. Nah, kemudian di langkah berikutnya kita cek. Nah, kalau ada ketemu FXK, jadi suatu K-nya itu di sini, misal tadi I-nya adalah 0, 1, 2, 3 sampai N. Nah, tapi pada suatu saat ketika I-nya sama dengan K, kita nemu misalnya di sini FY-nya sama dengan 0. Nah, berarti itu suatu kebetulan eksak kena 0 gitu. Jadi jawabannya adalah X-nya yang di sini yang membuat Y-nya 0. Tapi kalau tidak, nah kalau tidak ada 0, dan ini kemungkinan besar tidak akan didapatkan 0 di sini. Seperti tadi saya bilang, kita harus melihat, menganalisa perpindahan dari negatif ke positif atau positif ke negatif gitu. Di Y-nya. Kalau ada negatif ke positif, berarti disitulah ada nyebrang sumbu X. Nah, secara matematis itu bisa kita tentukan. Jadi kalau untuk melototin satu-satu dari negatif ke positif, dari positif ke negatif, otomatis itu kan bukan pakai software kan, itu harus observasi gitu. Nah, kita kan melakukan ini pakai Excel. Nah, jadi Excel-nya yang suruh mencari. Gimana caranya? Anda masukin rumus gitu. Nah, jadi caranya adalah di sini dikalikan. FXK dikalikan dengan oh ya di sini ini FXK dikalikan dengan FXK plus 1, jadi ada dua jawaban terakhir, kita kalikan gitu. Nah, kalau tandanya sama, misalnya ini negatif, ini negatif, ini negatif. Negatif kali negatif kan jadi positif, iya enggak? Hasilnya akan bilangan positif. Nah, maka itu bukan jawaban kita. Jawaban kita tidak akan terdapat di antara 2Y ini. 0 tidak akan ada di situ. Nah, 0 akan ada kalau FXK dikalikan dengan FXK plus 1 itu lebih kecil dari 0 alias negatif. Jadi kalau perkalian nilai 2Y berurutan adalah negatif, maka di antara 2Y itu ada angka 0 gitu. Jadi kalau negatif itu artinya dua angka tersebut beda tanda, negatif positif atau positif negatif gitu, di antaranya akan ada 0 gitu. Nah, jadi dengan pakai rumus ini, nah otomatis Anda tidak perlu melototin tabel satu-satu. Nah, kemudian kalau ada itu, maka jawabannya yang mana? Nah, tadi saya bilang kalau observasi berarti jawabannya adalah cari Y-nya yang lebih dekat ke 0 gitu. Nah, jadi kita bandingin FXK dengan FXK plus 1, nilai absolutnya mana yang lebih kecil. Artinya dia lebih dekat ke 0 gitu. Jadi jawabannya adalah yang lebih dekat ke 0. Jadi bila tidak, nah ini kalau FXK-nya lebih kecil dari FXK plus 1, maka FXK adalah penyelesaian. Kalau tidak, artinya FXK lebih besar dari FXK plus 1, maka FXK plus 1 yang penyelesaiannya. Gitu. Jadi ini adalah algoritmanya atau langkah-langkah yang harus Anda rumuskan untuk mencari akar dengan menggunakan metode tabel. Oke, sebagai contoh, ini ada permasalahannya. Selesaikan persamaan ini, X tambah X pangkat Y, E pangkat X sama dengan 0, X ditambah E pangkat X sama dengan 0, dengan range, nah ini A dan B-nya sudah diketahui.
batas bawah, batas akhirnya XA dan XB-nya sudah diketahui minus 1 dan 0. Kemudian ini juga ditentukan di sini N-nya 10 katanya, N-nya 10. Anda bisa aja nanti membuat tabelnya N-nya lebih dari 10, 100 misalnya, 15, 20 bisa aja, atau cuma 5 juga bisa aja gitu. Nah, ini sebagai contoh aja, ini 10. Berarti ini ada 10 tahapan. Dari batas bawah minus 0,1 ke batas atas 0. Nah, itu ditentukan di soal dan ditentukan juga 10 tahapan. Nah, sekarang Anda hitung H-nya gitu. H-nya berapa? H itu adalah rumusnya tadi. X maksimum dikurangi X minimum dibagi dengan jumlah N. N-nya di sini sudah ada, X maksimumnya ada, X minimumnya ada. 0 dikurangi minus 1 dibagi 10. Jadi tiap naik itu kita bertambah 0,1. Jadi hanya 0,1 di sini. Nah, jadi Anda tinggal memasukkan ini dalam bikin tabel di Excel. Nah, kemudian masukin rumus gitu. Jadi ini X-nya. Ya, di sini iterasi tentu saja. Iterasi ke 0. Berarti di sininya adalah nilai X ketika 0 adalah min 1. Kemudian Y ketika X 0 adalah tinggal masukin nilai min 1 ke rumus ini. Ketemu sekian. Nah, jadi di sel ini Anda menuliskan rumus untuk mencari X-nya, di sel ini rumus mencari fx-nya. Nah, kemudian Anda tambah lagi rumusnya, kolomnya. Nah, kolomnya untuk mencari tadi, untuk melihat apakah dua ini yang berurutan itu negatif atau positif gitu. Jadi di sini untuk ngecek ini dan ini negatif atau positif. Di sini juga sama, untuk ngecek dua yang berurutan dia negatif atau positif. Nah, kemudian Anda juga bisa menambahin kolom berikutnya untuk ngecek error. Jadi ini untuk ngecek error absolut atau error relatif. Misalnya saya error relatif misalnya. Berarti nanti Anda harus membandingkan jawaban ini dengan jawaban ini relatifnya berapa gitu. Nah, di soal ini tidak ditentukan error relatifnya harus lebih kecil dari sekian. Jadi sebenarnya tidak perlu mencari error gitu ya. Kalau nanti di soalnya ada, Anda harus nyari. Nah, ini tadi di sini adalah perkalian fxk tadi dikali dengan fxk plus 1. Apakah negatif atau positif gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi Anda tinggal di Excel, tinggal masukin di sel ini di baris pertama rumus-rumusnya, kemudian di copy, pastekan ke bawah. Nah, jadi ini akan ngisi sendiri angka-angkanya. Mudah kan? Jadi Anda tidak perlu nyari satu-satu, ngitungin satu-satu gitu. Kalau Anda mau pakai MATLAB misalnya sama juga seperti itu. Anda tinggal bikin rumusnya. Tadi bikin kodenya, bikin programnya. Tadi langkah-langkahnya sudah ada, tinggal itu dirumuskan atau dikode, bikin coding berdasarkan langkah tadi gitu. Tentu akan sedikit berbeda kalau menggunakan Excel. Excel adalah programmingnya menggunakan cell base. Ada sel-sel, tiap sel harus diisi. Kemudian Anda perlu mengcopy rumus-rumus yang sudah di sel tersebut ke sel-sel selanjutnya. Nah, kalau ini misalnya di baris pertama, baris kedua, baris ketiga, Anda nulisin rumusnya cuma di baris pertama, kemudian tinggal kopaskan, copy paste ke baris-baris berikutnya. Itu akan ketemulah sekaligus. Nah, jadi dari tabel ini diperoleh penyelesaian berada di antara 0, minus ini 0,6 dan minus 0,5. Jadi ini minus 0,06, ini minus 0,5. Nah, kalau kita lihat ini dari negatif di sini pindah jadi positif gitu. Ya enggak? Nah, berarti ada akar di sini. Ada akar. Ada Y-nya 0 di antara kedua ini. Berarti jawabannya yang mana nih? Apakah 0,6 atau 0,5 gitu. Nah, tinggal cari mana yang lebih dekat ke 0. Apakah minus 0,05119 atau minus atau positif 0,106. Tentunya yang atas kan lebih dekat ke 0. Jadi jawabannya kalau cukup satu kali saja seperti ini, berarti jawabannya adalah minus 0,6 gitu jawabannya. Nah, tapi kalau Anda ingin lebih teliti, meningkatkan ketelitian, Anda bikin tahap kedua. Tahap kedua Anda bikin tabel lagi seperti yang sama, seperti yang sebelah kiri yang sudah ada ini. Tapi di sebelah tabel kedua ini, batas atas, batas akhirnya sekarang kita ganti gitu. Batas atasnya adalah yang ini tadi 0, minus 0,6.
Batas atasnya, kita sudah tahu jawabannya ada di antara minus 0,06 dan minus 0,5. Nah, di sini minus 0,05 batas atasnya. Jadi kita cari angka yang lebih tepatnya di mana sih akarnya tersebut. Nah, tadi kan kita nebak di tahapan pertama ini dengan satu kali bikin tabel. Nah, jawabannya adalah 0,6 gitu. Di antara ini ada dan lebih dekat ke 0,6. Jadi jawaban kita 0,6. Ketelitiannya kebetulan ini juga tidak dihitung. Nah, tapi bisa dihitung. 0, minus 0,6 dikurangi minus 0,5 dibagi minus 0,06. Nah, itu adalah dikali 100%. Nah, itu adalah error dalam persen gitu. Kalau itu masih tinggi, Anda bikin tabel kedua. Diganti batas bawah dan batas atasnya. Sudah ketahuan kan ini batas bawah batas atas yang diantaranya ada akar gitu. Ya, pakai itu. Nah, kemudian pakai berapa tahapan lagi Anda mau. Terserah Anda. Bisa 10 lagi, bisa 20, bisa 30, ya terserah. Yang pasti nanti akan ada lagi dua angka tebakan kita di sini, hasil perhitungan, yang akan menghasilkan negatif positif lagi di sini. Ini negatif, ini positif. Jawabannya ada di antara dua angka ini. Nah, kalau yang lebih dekat misalnya yang bawah kali ini, ya udah berarti jawabannya adalah yang bawah di sini, angka X-nya. Ini sudah teliti belum? Nah, kalau sudah ya udah berhenti di sini. Kalau belum, Anda bisa bikin tabel ketiga, berulang lagi prosesnya seperti itu. Oke? Nah, itu adalah metode tabel. Jadi kita tidak perlu ngeplot sebenarnya. Tapi kalau mau bisa diplot kan. Anda tinggal ngeplot di Excel ya tinggal menentukan XY-nya ini, Anda pilih add insert graph, pilih grafnya jenis yang apa, biasanya saya pakai garis, udah tinggal ngeplot. Nah, kan gampang juga. Nah, ini ada kelemahan metode ini, sulit mendapatkan error dengan yang kecil. Metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan non-linear biasanya. Jadi biasanya cuma linear aja. Kalau non-linear tidak digunakan. Tapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal biasanya. Lebih sering digunakan itu. Oke. Sebelum saya pergi ke metode kedua, bisection, saya akan tunjukin di Excel contoh realnya. Ini masih ada waktu setengah jam lebih, 40 menit. Dan tadi saya telat 15 menit. Jadi nanti don't worry. Maghribnya kan jam 6 lebih ya. Oke, jadi saya ini stop dulu. Oke, sebelum saya tunjukin di Excel, ada pertanyaan nggak tentang apa yang tadi sudah kita bahas? Any questions? Ada 34 orang, ya lebih dari kapasitas kelas ini. Ada dari Bapak, kelas saya lain. izin bertanya. Ya, Nur Siska. Panggilannya apa? Siska atau Faradi? Nah, ayo silakan Siska atau Nur panggilannya. Siska, Pak. Oh, Siska. Oke, Siska. Saya Siska, Pak, izin bertanya. Silakan. Bapak mohon maaf sebelumnya nggak bisa nyalain kamera, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tadi di bagian slide yang metode tabel itu kan ada tabel yang Bapak bikin di sebelahnya itu tabel yang I, yang huruf I. Udah kehapus sekarang. Oke. Metode tabel. Contoh yang ini atau yang ini? Iya, yang di slide ke-8 tadi. Bapak nulis tabelnya. Oh, di sini ya. Nah, terus gimana? Iya itu saya tadi bingung, kayaknya kelewat deh. Yang saya mau tanyain itu cara tahu angka di I-nya itu gimana ya Pak? Jadi itu adalah tahapannya. Nah, oke. Jadi langsung aja ya ke Excel ya. Ini sebenarnya sama. Jadi I-nya itu ini. I-nya dari 0 sampai N. Jadi itu sebenarnya cuma tahapan. Jadi kita di sini tadi saya belum jelasin. Ini kalau Anda programming itu namanya ini looping. Jadi untuk I dari 0 sampai dengan N, hitung XI. Nah, jadi I-nya Anda tentukan. Jadi I-nya itu dari 0. Jadi saya tadi ini di sini dari I 0 sampai N. Berarti I-nya itu pada baris pertama 0. Gitu. Pada baris kedua 1. Pada baris ketiga ada 2. Terus sampai N di bawah. Ini adalah tahapannya, iterasinya, pengulangannya.
Jadi untuk setiap I ini nanti Anda harus ngitung X, ketika X-nya 0, ketika I-nya 0, X-nya berapa gitu kan, X-nya ini dihitung dari X bawah ditambah I kali H. Jadi ketika I-nya 0, tinggal masukin sini, X bawahnya berapa? X bawahnya tadi ada kan di contoh yang ini misalnya X bawahnya -1. Nah, berarti -1 ditambah I-nya berapa di sini? Di baris yang pertama ya I-nya 0 gitu. 0 dikalikan dengan H. 0 kali berapapun jadi 0 kan. Berarti X bawahnya XI adalah X bawah. Berarti ini X bawah gitu. Kemudian masih di loop ini, masih dari sini kita ngecek lagi YI. YI itu adalah di sini di kolom berikutnya, YI atau FXI. Jadi untuk I yang pertama ini 0, Y-nya berapa nanti? Tentu I ini akan tergantung sama XI kan. Nah, kalau rumusnya ini berarti kita masukin X tadi, XI-nya adalah -1. Jadi -1 kali masukkan ke sini ditambah E pangkat -1 gitu. Nah, berarti Y-nya adalah ini. Berarti Y-nya ketemu. GI-nya ketemu, bisa dihitung tadi ditambah tadi. Kemudian untuk I berikutnya, berarti kita naik dari 0, kemudian I berikutnya, jadi ini 0 sampai N. Jadi dia akan berulang-ulang. Di sini akan looping. Ngeloop. Jadi kalau I-nya belum sampai N, dia akan muter aja terus. I1, I2, I3, I4, I5. Kalau N-nya 100, ya 100 kali muter di sini. Kalau sudah 100, baru kemudian dia ke tahap berikutnya, tahap 6 gitu. Nah, jadi I-nya kita tentukan dari 0 sampai ke N gitu. Jadi mulailah dari tahapan yang ke 0. N-nya berapa? N-nya tergantung di atas ini. N-nya ditentukan berapa. Kadang-kadang di soalnya sudah ada N-nya sekian. Kadang-kadang Anda yang harus menentukan gitu. Oke. Bisa jelas nggak, Nur? Siska, sorry. Jadi I-nya dari 0 sampai Jelas, N. Pak. Ya, gitu. Nah, nanti dia akan looping. Dia akan muter di sini menghitung kalau I-nya 0, X-nya berapa. Y-nya X0 berapa, Y0 berapa. Kalau I-nya 1, nanti X1 berapa, Y1 berapa. Nanti loop ketiganya X2, I-nya 2, berarti X kedua berapa, Y kedua berapa gitu. Nah, kalau saya tuliskan di sini, ini Y0, X0. Kalau I-nya 1 ya 1. Kalau I-nya 2, berarti ini X2, Y2. Jadi Y2 itu adalah Y yang kedua di baris yang ketiga di sini ya, kalau mulainya dari 0. Kalau Anda menentukan ini angkanya dari 1 juga nggak apa-apa. Gitu. 0-nya nggak usah dihitung misalnya X1. Berarti dia langsung dari sini. Nah gitu, kalau pas I-nya sama dengan 10, berarti X yang ke-10 sama dengan berapa? Ini kan ada rumusnya, masukin I-nya itu 10 di sini. H-nya tadi sudah ada dihitung di atasnya. N-nya sudah ada, X bawahnya sudah ada. Nah berarti ketahuan X-nya. Ketahuan X-nya bisa dicari Y. Masukin ke rumus Y dengan X yang tadi di atasnya. Jadi ketahuan Y-nya gitu. Terus sampai ke N. Begitu. Oke. Langsung saja saya perlihatkan di Excel yang saya buat untuk demonstrasi sengaja. Jadi 2 tahun lalu saya nggak mendemokan. Jadi ketika ngasih tugasnya bervariasi banget gitu. Jadi dari yang paling dekat ke yang saya harapkan sampai yang ke paling jauh. Jadi kemudian tahun lalu saya kasih demo, oh seperti ini loh yang saya harapkan. Nah, jadi lebih dekat lah. Jadi saya harap tahun ini pun akan dekat ke jawaban yang saya inginkan kalau nanti ada soal. Oke, nah di soal ini contoh. Sudah kelihatan? Nah, contoh. Tentukan salah satu akar dari fungsi berikut. Nah, fungsi ini fx sama dengan minus 0,95x kuadrat dikurangi 18,4x dikurangi 2,5. Nah, ini sebenarnya kuadrat kan? Kuadrat itu artinya bisa difaktorkan. Nah, cuma lihat angkanya 0,95, 18,2 gitu. Itu kan susah difaktorkan pakai cara Horner itu. Bisa nggak pakai ABC? Bisa. Nah, nanti Anda sebagai pembanding Anda bisa cari pakai rumus ABC, ketahuan X1 dan X2-nya. Tinggal masukin kan? A-nya 0,95, B-nya minus 18,4, C-nya minus 2,5. Masukin ke rumus ABC. Min B kuadrat plus minus akar. Apa? Ya ampun, kok lupa sih. Dikurangi 4AC dibagi 2B. Nah, itu. Nah, Anda bisa pakai rumus ABC. Nah, tapi ini misalnya
Misalnya di contohnya ini seperti ini, tentukan salah satu akar. Nah, ini salah satu akar aja. Kalau ini kuadrat, ada 2 akar kan sebenarnya. Nah, ini cuma salah satu akar dengan menggunakan metode tabel atau grafik dengan galat relatif. Nah, ini ada galatnya ditentukan. Jadi galatnya ini di sini. ER galat relatif 5. Jadi kita harus mencari jawaban, nanti galatnya harus lebih kecil dari 5%. Oke. Nah, jadi tadi menentukan N-nya. N-nya ada berapa? Nah, ini saya kebetulan bikin grafik supaya kelihatan sekaligus gitu. Bikin tabelnya ini ada 10 tahapan. Jadi N-nya adalah 10. Oke. Nah, ketika N-nya 10, jadi ada 10 baris gitu. Kemudian tiap barisnya ini nanti akan berisi rumus-rumus tuh. Anda lihat di sini rumus doang. Di pertama rumus, di baris FY juga rumus, di baris error juga rumus. Nah, ini ada ngecek saya tambahan. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, jadi di soal ini tidak ditentukan batas bawah, batas atas. Anda mulainya dari mana gitu. Nah, kalau di soal tadi, di contoh soal yang tabel tadi di PPT ada keterangan mulainya -1 sampai 0 misalnya. Itu ada batas atas, batas bawah. Nah, kalau ini gimana kalau tidak ada batas? Artinya Anda bebas menentukan dari berapa aja gitu. Nah, kalau bebas seperti itu, hati-hati. Hati-hati karena kalau ada 2 akar di antara tadi ketika kita membahas AB itu di awal bisa nggak kelihatan. Nah, tapi di tabel ini moga-moga kelihatan. Oke. Oke, jadi supaya mudah, batas atas, batas bawahnya saya akan menentukan range-nya yang luas dulu. Yang lebih luas. Misalnya saya akan mencarinya di antara minus. Nah, ini batas bawahnya saya bikin tabel seperti ini. Batas bawah misalnya dari minus 10 sampai batas atasnya misalnya sampai 10. Misal gitu. Nah, dengan batas bawah dan batas atas minus 10 dan 10, dengan iterasinya 10, berarti H-nya step size-nya kan bisa dihitung, ya enggak? Tadi kan ada rumus untuk H. H sama dengan X maksimum dikurangi X minimum dibagi N gitu kan. Nah, ini kita tinggal masukin ke sini. Jadi untuk di sel untuk H ini, isinya 2, Excel yang ngitung gitu. Saya cuma masukin rumusnya. Nah, rumusnya isinya adalah sel-sel yang menjadi yang diacu gitu. Yang diacu yang berisi angka-angka yang diperlukan. Jadi di sini dari minus untuk H itu adalah X maksimum kan batas atas. Di sini B istilahnya. Jadi B, nah B ini berada di sel berapa? Ini ada di sel ini kan. Nah, yang saya tandain. Yang ada kursornya di sini adalah ini kolomnya kolom B, kemudian barisnya ada baris ke-6 gitu. Berarti ini angka 10 ini ada di baris B6. Nah, Anda lihat di sini B6. Oh, pantesan ini berubah. Nah, ini tadi B6 seperti itu. B6. Kemudian B6 dikurangi B5. B5 itu adalah yang ini kan. Anda tinggal oke, ini hapus dulu rumusnya. Nah, jadi untuk bikin rumus itu di selnya pakai sama dengan, kemudian tinggal klik-klik batas atas yang ini tinggal klik, dikurangi batas bawah yang ini kan. Nah, gitu. Kemudian karena dibagi ini hasil pengurangannya, jadi Anda pakai tanda kurung dulu. Dibagi step size itu yang mana? Yang ini, N iterasi. Iya, dibagi N, bukan step size, dibagi N. Hasilnya adalah step size. Nah, dibagi ini, jadi ini E5. Nah, gitu. Jadi tinggal klik aja, ketemulah ini. Jadi setiap pertambahannya dia akan naik 2 gitu. Akan naik 2 gitu. Kalau Anda mau ngitungnya dari 0 sampai 20 bisa aja gitu. Maka ini step size-nya juga akan ngitung sendiri gitu. Anda tinggal tadi kan Anda udah masukin rumus, ya enggak? Ini kan tadi rumus yang kita masukin, nggak perlu diganti gitu. Jadi Anda tinggal ngelihat aja hasilnya. Ini dari 10 ke 20, nah, akan seperti itu gitu. Oke. Dari 5 misalnya sampai ke 20. Maka step size-nya 1,5 1,5. Nah, Anda lihat ini tadi iterasinya, angka yang ditanyakan oleh Siska. Dari 0 sampai ke berapa gitu. Nah, karena saya tadi menentukan N-nya 10 kali, maka I-nya adalah pertama 0, kedua adalah 1, terus sampai 10 kali gitu, sampai 10. Nah, itu jadi iterasi itu I-nya berhubungan sama jumlah berapa kali N-nya, oke? Pengulangannya berapa kali gitu. Nah, jadi kalau Anda sudah masukin rumus untuk step size, tinggal sekarang masukin rumus untuk ini, untuk XI. Ini sudah ada rumusnya, saya hapus dulu.
Saya tadi langsung kalau Anda perhatikan rumus yang di sini, ini bagi yang belum tahu Excel sama sekali ya. Jadi ini merefer ke B6, ke sel B6, sel B6 ini yang biru. Kemudian dikurangi B5, B5 ini yang dikotakin merah. Kemudian dibagi E5, E5 itu yang purple yang ini. Nah, gitu. Nah, Anda lihat di sini B6 dikurangi B5 dibagi E5 itu tidak ada dolar-dolar, tanda dolar. Nah, kalau di sini itu pakai tanda dolar. Ini ada bedanya. Kalau kita nge-refer ada tanda dolar dan ada tidak. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Anybody? Nah, jadi kalau tidak ada dolar itu namanya relatif. Kita mengacunya secara relatif. Nah, relatif itu tergantung dari misalnya di sini. Ini titik yang mengacunya adalah E di ke-6. Di E6 ini mengacu kepada B ini, B6 dan B5 gitu. Nah, nanti kalau saya copy ini, misalnya di copy, pindahin ke sini, ke L6. Nah, ini rumusnya sekarang bukan lagi B, isinya bukan B6 dikurangi B5 dibagi E5 gitu, tapi jadi I6. Jadi itu secara relatif posisinya di mana gitu. Nah, jadi ketika kita memasukkan di E6, posisinya ini ada B, artinya ada beda berapa? 1, 2, beda 3 langkah lebih kanan. Nah, ini juga sama. Ini adalah di L6. Nah, dia ada di I jadinya. I itu ada di sini. I6 itu ada di sini. Jadi ini 3 langkah. 1, 2, 3 langkah dengan sama. Nah, itu kalau tidak pakai dolar. Nah, kalau pakai dolar itu adalah absolut. Jadi nilainya, posisinya itu kita refer secara absolut. Nah, apa bedanya? Kita lihat. Sekarang B-nya pakai tanda dolar. Angka 5 dan angka 6 juga pakai dolar. Nanti E-nya nggak pakai dolar nih ya. Saya nggak pakai dolar yang E untuk membedakan. Apa bedanya? Oke. Hai ya, Mak. Ini ada salah. Dolarnya ada 2 tuh. Jadi kalau salah, nulis rumusnya, Excel juga akan ngasih tahu. Dan dia bisa ngebetulin juga. Nah, kebetulan yang ini, nah, saya pakai dolar dua-duanya. Oke, hasilnya akan sama, tapi beda penulisan aja. Tadi tidak pakai dolar, sekarang pakai dolar. Apa bedanya? Kita copy di sini. Kita copy, kemudian saya pastekan lagi ke L sini. Nah, sekarang ini juga masih error hasilnya divided by 0. Kenapa? Karena pembaginya L5 gitu. Tapi Anda perhatikan rumus yang saya copy ini. Nah, sekarang rumusnya untuk B-nya dia tetap mengacunya ke B ini. Jadi itu absolut. Ketika saya nulis di E6 gitu, saya nge-refernya ke B6 dan B5. Ketika saya mengkopikan ke L, nilai yang di E ini, rumus yang di E ini, maka di L pun sama, nge-refernya tetap absolut ke tempat yang tadi, yang B6 dan B5. Nah, Anda lihat sini, yang sekarang yang pembaginya, tadi kan tidak pakai dolar. Tadi ini E sebenarnya E5. Nah, ketika saya tidak pakai dolar, maka di sini menjadi L, bukan E lagi, tapi L adalah di atasnya. Nah, ini kan di atasnya. Ketika saya nulis di sel yang ini, di sel yang ada rumus untuk H, itu pembaginya adalah E5. E5 itu ada di kolom E juga, tapi baris kelima gitu. Nah, di sini. Ketika saya menuliskannya tanpa tanda dolar, itu relatif tempatnya. Jadi ketika di sini, B-nya absolut, tetap nge-refer ke sel yang sama. Tetapi untuk yang E-nya, sekarang ketika saya pindahin rumusnya di L, dia juga nulisnya L5 gitu. Jadi relatif di situ. Jadi sekarang ketika saya kopikan ke L, maka dia akan berubah jadi L5 di sini. Karena rumusnya relatif. Nah, kalau saya ganti absolut, ini pakai, ini sebenarnya bisa langsung kontrol F4 tuh. F4 saya nggak ngetik. Nah, misalnya dolar E, dolar 5 gitu. Nah, saya kopikan lagi di sini. Kemudian saya pindahkan, pastekan di L6 ini, saya pastekan. Maka sekarang akan benar. Karena rumusnya sekarang jadi absolut. Semuanya merefer ke yang tadi diniatkan gitu. B-nya tetap B, B5, B6-nya, E-nya juga tetap. Nah, itu. Jadi Anda bisa melihat kan bedanya antara pakai dolar dan tidak pakai dolar. Jadi istilahnya refernya relative reference dan absolute reference. Gitu. Oke, itu yang belum tahu Excel sama sekali lah biasanya. Nah, kemudian hal ini
ini kan saya pakai dolar dua-duanya. Ini juga bisa dolarnya cuma satu. Jadi absolutnya bisa di kolomnya saja. Misalnya ini. B dolarnya pakai B, tapi 6-nya tidak pakai dolar. Artinya apa? Artinya kolomnya dimanapun saya ngepaste rumusnya, dia akan tetap mengacunya ke kolom B. Tetapi barisnya sekarang barisnya menjadi relatif gitu. Kalau saya ngepastenya di sini di L6 maka akan ada hasilnya. Tapi kalau saya copy lagi dan pastekan di L7 di bawahnya, itu akan beda di sini. Karena sekarang Anda lihat di sini B-nya jadi B7 bukan B6. Nah, gitu. Jadi B-nya tetap absolut di kolom B, tetapi untuk barisnya tadi kan baris 6. Nah, sekarang karena rumusnya ada di baris 7, jadi kalau di kolom 6 baris rumusnya ada di kolom B baris ke-6 gitu. Tapi kalau di kolom 7 rumusnya, sekarang dia pun akan ngikutin kolomnya tetap kolom B, tapi barisnya baris ke-7 gitu. Kalau saya kopaskan lagi ini ke bawahnya, terus di copy dan di paste di bawahnya, sekarang jadi tidak ada value. Kenapa? Karena Anda lihat ini jadi B8 gitu. Jadi ini B-nya tetap absolut B, tapi barisnya relatif. Sekarang baris ke-8. Baris ke-8 di mana? Baris ke-8 tuh di sini kan. Nggak ada angka di sini. Ini adanya huruf X1. Makanya dia nggak bisa ngitung. Tidak ada value gitu dengan rumus yang tadi. Karena dia akan merefernya ke sini. Ke B nomor 8. B baris ke-8. Begitu. Jadi itu bedanya antara absolut dan relatif untuk sel. Untuk reference cell-nya. Nah, jadi saya supaya aman, di step size ini oke, saya pakai dolar. Nggak pakai dolar juga ini bisa sebenarnya. Nah, ini pakai dolar. Oke, kemudian saya akan masukkan rumus ini tadi. Nah, ketika di sini saya pakai dolar. Kenapa? Sebab ini akan saya kopas ke bawahnya. Jadi di baris pertama untuk di bawah X itu adalah rumus, di bawah FX juga rumus, di bawah R juga rumus, di bawah cek juga rumus. Tuh Anda lihat rumus semua. Nah, jadi untuk mencari X rumusnya gimana? Ya, tadi kan sudah ada. X itu X yang ke I adalah X bawah ditambah I dikali H kan. Nah ini. X bawah adalah B5. X bawah adalah B5. Nah ini. Kemudian ditambah step size. Ini step size adalah H. Nah ini H itu yang ada di E ke 6. E6. Kemudian dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan A9. Dikali I-nya. I-nya yang ke 0 gitu. Nah gitu. Kemudian untuk Fx masukin nilai X ini, jadi saya akan masukin 0,95 sesuai rumus, karena ini Excel-nya sistem Amerika, jadi pakai titik untuk desimal, 0,95 kemudian dikalikan B9. B9 adalah ini, posisi tadi, XI-nya. Jadi XI-nya yang tadi dicari pakai rumus, ketemu angka 5 nih di sini. Nah, itu akan dipakai, kemudian di pangkat 2. Nah, ini tanda untuk pangkat itu seperti itu. Tanda siku di atas, aduh apa namanya ya, kalau kali ini asterik namanya, kalau itu ada nama-namanya sebenarnya, sign itu saya tidak hafal semua. Oke, bisa juga Anda bilang B9 kali B9 sebenarnya sama aja. Jadi ini bisa juga pakai perkalian kan, yang namanya pangkat itu sebenarnya perkalian B9 kali B9 gitu. Nah ini sama. Kemudian dikurangi 18,4 di rumusnya dikalikan dengan X lagi, X-nya tadi, X-nya ini tetap B9. Kemudian dikurangi 2,5. Nah itu. Nah, kemudian ini dua baris ini saya belum ngebahas error ya. Ini yang dua ini bisa saya copy. Saya copy, kontrol C atau bisa ke sini, copy. Kemudian Anda bisa pastekan ke bawahnya. Ke sel-sel di bawahnya. Jadi Anda tidak perlu ngitungin masukin satu persatu, tinggal masukin rumusnya. Jadi rumusnya akan sama dengan yang tadi kita tulis. Nah, ini kenapa pakai dolar? Sebab supaya nah, tadi Anda lihat kan, saya kopas ke bawahnya gitu. Kalau pakai relatif itu akan salah. Nah, jadi saya pakai dolar. Jadi setiap baris di X ini akan nge-refer ke B5 ya B5, E6 ke sini ya E6 semuanya gitu. Kalaupun itu saya kopaskan ke bawah-bawahnya dengan berganti baris, dia tidak akan berganti. Coba sekarang saya tidak pakai dolar nih ya. Ini akan kacau, akan berbeda nilainya. Jadi kalau ini relatif. Nah, seperti ini relatif. Kalau saya kopas ke bawahnya, tuh angkanya akan beda. Grafiknya jadi aneh.
Karena di sini itu, jadi ini ya B9 tambah E10. Jadi E10 mana di sini gitu. Posisinya kan kita pengennya ini E6. Jadi E10. Jadi dia posisinya relatif terhadap sel yang ada rumusnya, yang manggilnya gitu. Jadi yang dipanggil relatif kepada yang dipanggil posisinya, sama dengan ketika kita nuliskan rumusnya. Itu kalau relatif. Kalau absolut dimanapun nanti ketika saya kopaskan, saya kopikan nilai apa sel yang di refernya akan tetap sama. Nah ini saya ubah lagi jadi absolut dengan tekan F4. Sebentar saya ngecas dulu. Wis. Oke. Nah, saya ganti dengan absolut. Jadi rumusnya ini dibagi ini. Oke, sudah. Oh, yang ini tidak perlu absolut. Nah, ini kalau Anda perhatikan, kalau ini absolut, nanti saya kopaskan ke bawah tetap nge-refernya ke 0 gitu. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Jadi barisnya tetap akan berganti. Berganti sesuai dengan baris di mana rumus itu dituliskan. Jadi A-nya absolut, A-nya akan ada tetap di kolom A. Tapi barisnya akan berbeda-beda sesuai dengan baris rumusnya dipanggil di mana gitu. Nah, jadi A9, A-nya pakai dolar, 9-nya nggak perlu pakai dolar. Nah, gitu. Yang ini sudah, ini relatif nggak apa-apa karena sama semua. Kolomnya sama, jadi kolomnya tidak perlu pakai relatif. Barisnya memang tidak perlu pakai absolut karena dia relatif. Oke, saya kopas, copy, kemudian saya pastekan di bawahnya. Nah, maka akan ketemu. Oke, Anda perhatikan sekarang. Jadi dengan berdasarkan X dan Y ini saya plot. Nah, sekaligus kalau pakai Excel saya bisa ngeplot gitu. Saya bisa ngelihat grafiknya. Nah, dari nilai minimum 5 dan nilai maksimum 20, ternyata saya punya satu titik potong dengan sumbu X di sini. Yaitu ketika sekitar 20 kurang dikit. Berapa sih tepatnya bisa lihat di tabel gitu. Nah, ini kalau secara grafik saja kita bisa ngelihat 20 kurang dikit. Jadi akarnya kira-kira 20 lah gitu ya. Kalau pakai grafik. Nah, ini kalau saya tambahin ya maksimumnya misalnya menjadi 25. Supaya grafiknya bisa lebih bagus. Nah, Anda lihat di sini. Kita bisa langsung dapat grafik. Nah, kemudian ada akar di sini satu di antara titik bawah dan titik atas. Permintaannya cuma satu kok, jadi cukup gitu, nggak usah cari dua. Ini saya hapus dulu. Clear all. Oke, jadi ini ada suatu akar di sini kurang dari 20. Nah, berarti kalau mau lihat, nah akarnya di mana gitu. Nah, saya di sini tidak ngecek fx-nya langsung, tetapi dicek di sini. Jadi ini Anda lihat kalau ada perpindahan, ada akar itu kan ada pindah tanda kan. Nah, ini minus 9 sama 30 kan. Di kirinya itu minus 9 negatif. Kemudian di kanan jadi 30. Artinya di antaranya itu ada nyebrang sumbu X. Ada perpotongan sumbu X. Mana yang lebih dekat ke 0? Apakah minus 9 atau 30? Otomatis yang lebih dekat kan minus 9, ya nggak? Minus 9 lebih dekat ke 0 gitu. Jadi jawaban kita kalau cuma cukup di sini saja itu adalah 19 jawaban kita. Nah, tetapi errornya berapa? Apakah ini tinggi atau tidak? Itu. Saya tadi mensyaratkan errornya harus lebih kecil dari 5. Nah, saya ngitung error dong di sini. Ngitung error untuk tiap tahapan, berapa errornya? Apakah sudah lebih kecil dari 5 ketika angkanya 19? Ketika di sini apakah lebih kecil dari 5? Ternyata ini saya 9,5 errornya. Errornya gimana sih? Errornya tinggal tadi. Ada rumus error kan? Nilai absolut dari dua angka terakhir. Dua angka terakhir tadi berarti 19 dan 21. 19 dikurangi 21 dibagi 21 gitu. Nah, berarti kolom B16 dikurangi kolom B17 dibagi B17 dikali 100% gitu. Tapi nilainya absolut untuk pengurangannya. Nah, berarti dia errornya 9,5. Berarti ini masih lebih besar dari 5 kan? Berarti dia masih, ini diceknya ini saya menggunakan conditional if. Jadi if kalau nilainya ini 2 yang saya cek. Jadi apakah ini yang perkaliannya saya ceknya di sini gitu. Apakah perkalian 2 angka berurutan di kolom C ini alias fx, 2 angka berurutan jadi xi dan xi plus 1 gitu. Kalau dikalikan lebih kecil dari 0 artinya negatif, artinya di antaranya ada
ada akar gitu. Kalau lebih kecil dari 0 berarti di antaranya ada akar, saya akan bilang akar gitu. Nah, tapi ngeceknya saya 2 ini. Pakai N, dua-duanya harus true kalau nilainya benar. Jadi Anda bisa ngelihat sintaksnya di Excel gimana kalau untuk conditional if. Jadi if itu ada kondisi. Nah, kalau kondisi itu benar, maka di setelahnya pakai koma, kemudian jawaban yang benar di sini. Kalau salah, nah, if-nya salah, berarti jawaban yang kedua di sini no-nya ini yang dipakai. Anda bisa aja ini pakai lain. Jawaban misalnya. Nah, bisa gitu. Ini bukan misalnya. Nah, bisa Anda kopikan di sini semua ke ceknya di sini. Nah, ini akan bukan semua, jadi ini bukan akar yang kita cari. Kenapa? Karena walaupun ini menyeberang sumbu X alias salah satunya akar, tapi ini errornya masih lebih besar dari 5. Jadi saya ngecek kondisi pertama ini di sini, apakah dia nyebrang sumbu X atau tidak. Alias perkalian dari 2 angka di Y ini, di Fx harus lebih kecil dari 0 gitu. Dan saya cek lagi, jawaban errornya gitu, errornya ini yang di sini di kolom D, setiap baris apakah lebih kecil dari error relatif yang ditetapkan. Nah, di sini kalau saya tetapkan 5, maka 9,5 akan lebih besar masih kan. Jadi dia tetap bukan. Oke, misalnya errornya di sini 10. Oh, akan beda. Nah, ini akan jadi akar. Jadi jawabannya kalau di soalnya errornya 10, maka saya berhenti di sini. Udah ketemu. Jawaban yang dicari akarnya adalah 19. Dengan error adalah 9,524 gitu. Ada masih lebih kecil dari 10. Nah, ini dengan relatif error sekian. ini saya kata-katanya relatif errornya di bawahnya. Dengan relatif error dan sekian persen. Nah, ini bisa ditambahin. Sorry, ini malah ke foto. Kecil dari salah. sorry saya bobo malah salah. Sekian persen lebih kecil dari ini, kemudian ini harusnya benar sih. Oh, nggak ada tanda seru satu. Nah, sekarang nggak benar. Holy man. Absolut. Ya mak. Jadi salah. Adalah sekian persen lebih kecil dari. Udah, jangan pakai tanda kurung. Tanda kurungnya membuat dia bingung. Sekarang jadi benar. Oke. Nah, itu 10. Kalau saya tadi aslinya 5, dia masih belum memenuhi. Ini kesimpulannya saya kotakin di sini. Tidak ada jawaban karena kita sudah mendapatkan ini perpindahan alias ada akar, tapi errornya masih lebih besar. Nah, kalau dalam posisi error lebih besar seperti ini, saya kan tadi ketika menjelaskan tadi pakai PPT, kita bisa bikin tabel kedua gitu kan. Nah, saya bisa sekarang bikin tabel kedua, tapi saya titik bawah titik atasnya sekarang nggak usah nembak-nembak, saya pakai yang ini gitu. Jadi kan saya sudah tahu akarnya ada di antara 19 dan 21 gitu. Jadi gunakan 19 sebagai batas bawah, 21 sebagai batas atas gitu. Ya udah, masukin ke batas bawahnya ada 19, batas atasnya adalah 21. Nah, sekarang kita mendapat jawaban adalah minus. Jadi dia memotong sumbu X-nya di antara minus 1,9 dan 1,8. Kemudian errornya itu adalah 1,02. Jadi lebih kecil dari 5. Maka ini benar.
Nah, ini masih ada bugs-nya, masih ada satu kesalahan. Tadi ketika ngajar pertama, tadi saya melihat ada kesalahan kecil, tapi fatal sih sebenarnya. Ini Anda lihat, ini mana yang lebih kecil? Yang lebih dekat ke 0, 1,9 atau 1,8? Kan yang lebih dekat ke 0 1,8 kan? Nah, ini rumus saya yang ini untuk menentukan akar masih belum sempurna nih. Saya menentukan mana aja yang duluan. Nah, mana aja yang duluan dengan kondisi seperti ini, maka dia akar. Nah, seharusnya membandingkan antara dua yang ini mana yang lebih kecil. Akar itu adalah ketika kondisinya fx-nya di sini, kolom ini yang lebih kecil yang dipilih, yang lebih dekat ke 0. Berarti akar ini seharusnya 19,6 nih di sini. Jadi akarnya seharusnya 19,6. Ini rumus yang ini yang dicek ini masih belum tepat. Masih kurang satu lagi. Harus ngecek mana yang lebih kecil antara dua yang berurutan ini. Jadi nanti yang lebih kecil itu yang akar. Ini masih ada n jadinya. N gitu. Nah, tapi ini ada OR nantinya. Ini lebih rumit nanti. Oke, nanti itu saya tugaskan ke Anda untuk ngecek seperti itu. Nanti saya perlihatkan minggu depan bagaimana. Oke. Nah, jadi sekarang Anda lihat di grafiknya pun akan lebih jelas gitu. 19,5 di sini. Jadi jawabannya kira-kira di 19,5-an gitu. Jadi di antara 19,4 dan 19,5. Nah, gitu. Kalau misalnya errornya saya menentukan lebih kecil lagi, 1 misalnya, maka ini masih belum memenuhi. Nah, ini saya bisa cari lagi di antara nilai ini 2, 19,4 dan 19,5. Tuh. Nah, sekarang akarnya di sini di 19,5. Jadi ini tidak kelihatan nih satu di sini ada nilai yang diumpetin, tapi berdasarkan pengalaman saya gitu. Ini kalau di kolom 11 ini tidak dimasukin rumus, maka ini tidak akan ketemu kalau jawaban akarnya itu terlalu di bawah. Oke, supaya lebih jelas ini bisa aja saya tambahin 19 atau 19,6 misalnya. Bukan semua. Oh, ini salah nulis. Nah, ini jadi lebih ke atas. Jadi di sini akarnya. Anda lihat di sini ini udah lebih sempurna dari tadi. Kebetulan yang ini lebih kecil daripada ini, lebih dekat ke 0 gitu. Jadi akarnya di sini. Oke, any questions? Ada pertanyaan lagi sekarang setelah Anda melihat demonstrasi saya membuat Excel-nya untuk metode tabel. Ya, Khairuddin, silahkan. Ada yang raise hand? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Khairuddin. Ya, saya Khairuddin. Izin bertanya, Pak. Kan ya, tadi silakan. Sebelumnya di metode tabel itu Bapak menjelasin bahwa setelah mengecek nilai negatif atau positifnya kan mengecek ini ya Pak, galat atau error relatif ya Pak. Ya. Nah, untuk mengecek relatif atau error atau galat tersebut itu tergantung dari soalnya. Nah, yang tadi Bapak jelasin kan itu yang ada galatnya ya Pak. Kalau yang nggak ada galatnya gimana Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi seperti tadi di PPT, contohnya tidak ada galat kan? Nah, ini contoh ini tidak ditentukan galatnya berapa gitu. Jadi ya kita akan melihat misalnya ini di jawaban ini, ini di soal ini kan tidak ditentukan, harus lebih kecil dari sekian persen toleransi errornya. Maka ya tidak perlu kita mencari galatnya gitu. Jadi kalau tidak ditentukan sekian ya udah jawabannya adalah sekian. Kalaupun Anda mencari galat, nah jadi di jawaban sekian galatnya sekian gitu. Bisa dipahami nggak bedanya? Jadi galatnya tidak dibandingkan dengan persyaratan gitu. Anda bisa mencari, bisa menghitung dengan rumus galat, ketahuan galatnya errornya ketika jawabannya 0,6, jawabannya di sini 0,6. Jawabannya adalah di sini 0,6. Nah, ini sudah titik. Nah, tetapi Anda bisa hitung di sini. Di sini Anda bisa bikin tabel untuk nyari error misalnya. Nah, ini nyari error. Anda bisa error relatif, error absolut, terserah.
Nah, misalnya kalau ditentukan error relatif, ya error relatif. Nah, hitung error relatifnya, misalnya gitu ya. Selesaikan persamaan ini pada range ini, kemudian tentukan errornya gitu. Nah, Anda bisa cari error baris ini gitu. Nah, kalau membandingkan dua, misalnya ini dan bawahnya, Anda tinggal menghitung, kemudian dibagi. Nah, ini misalnya untuk yang di sini. Ketahuan errornya sekian, berarti sehingga dapat diambil keputusan penyelesaiannya atau X-nya ada di 0,6 dengan error sekian gitu. Nah, error sekiannya tidak dibandingin dengan persyaratan karena tidak ada persyaratan. Jadi kalau di soalnya tidak disuruh sama sekali, ya berarti Anda tidak perlu menghitung errornya. Kalau di soalnya misalnya dan hitung errornya gitu, Anda tinggal hitung errornya. Tapi kalau di soalnya syaratnya cari X-nya yang dengan toleransi X sekian, misalnya errornya sekian toleransinya, berarti Anda harus lebih kecil dari itu. Anda harus ngecek yang lebih kecil gitu. Oke, Heuridin dan yang lain-lain bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih. Oke. Jadi itu misalnya ada kliennya, oh saya pengen jawaban ini tapi harus akurat. Errornya harus lebih kecil dari 0,01. Wah gila 0,01. Berarti tinggi banget kan 0,01. Balik lagi ke Excel. Kalau 0,01 yang tadi itu belum kelar, ini baru 1%. Kalau 0,1%, Anda harus jalan lagi gitu, cari di sini yang di sini. Berarti ini di antara ini 19,5 dan 19,52. 19,52. Nah, Anda lihat angka desimalnya makin panjang, makin panjang. Nah, ini kebetulan udah ketemu akarnya 0,01. Ini udah langsung tinggi. Nah, ada di sini akarnya. Oke. Nah, seperti itu metode table. Oke, agar sama dengan kelas yang sebelumnya kelasnya udah melaju ke metode berikutnya. Metode berikutnya tadi ini dalam bagian mencari akar dengan tertutup, sistem tertutup. Nah, ini metode kedua adalah metode bisection. Jadi pada metode sebelumnya, metode tabel, kalau ada 10 step size, ada 10 tahapan, maka untuk setiap tahapan Anda harus menghitung X-nya berapa, Y-nya berapa, error-nya berapa, semua harus dihitung dan dicek. Nah, sekarang jadi hitungannya banyak gitu. Coba kalau misalnya ada 100 tahapan, Anda ngitungnya manual pakai kalkulator, kan ribet kan? Nah, ini metode bisection ini atau bisection ini, kita sebelum menghitung semuanya kita cek dulu gitu. Jadi areanya dibagi dua sekarang. Jadi tidak semuanya dihitung. Jadi areanya dibagi dua. Dibagi duanya nanti kita akan dibagi dua, kemudian kita ngecek mana yang ada akarnya. Jadi tadi di antara X bawah dan X atas. Lebih mudahnya A dan B ya. Nah, di antara A dan B, batas atas, batas bawah. Saya akan membagi dua antara A dan B ini tepat sama besarnya. Jadi titik tengah antara A dan B, sebut itu titik C. Jadi titik tengah. Cari titik tengah. Nah, kemudian akarnya ada di mana gitu. Nah, kalau tadi misalnya akarnya seperti ini tadi kan kurvanya. Nah, kalau seperti ini berarti akarnya ada di antara C dan B kan. Nah, jadi kalau tahapan tabel tadi setiap step size itu kita kan dibagi 10 misalnya, berarti kita dibagi 10 gitu. Kemudian setiap titik ini kita hitung satu-satu kan datanya. Nah, jadi ngitungnya banyak. Padahal kita tidak perlu gitu. Bagian sini tidak perlu ini. Kita capek-capek ngitung tapi kita harus dibuang sebenarnya kan. Tidak perlu. Kita perlunya ya cuma di sini gitu. Nah, metode bisection ini mempercepat proses tersebut. Jadi kita cukup membagi dua, A, B, kemudian cari C. Nah, kemudian cek. Nah, artinya kita memasukkan perhitungannya cuma untuk FA, FC, dan FB gitu. FA, FC di sini berapa fungsinya, nilai-nilainya. Kemudian ini FB-nya juga berapa. Kita cuma cukup 3 dulu gitu, ngitung 3 tempat. Kemudian dari 3 tempatnya dihitung, kita menentukan mana yang dipakai, mana yang dibuang. Nah, ini kan akarnya ada di antara C dan B kan. Berarti selang dari antara A dan C ini bakal dibuang. Ini tidak dipakai. Tidak mengandung akar akan dibuang. Pada tahap selanjutnya digunakanlah bagian yang ada akarnya, yaitu bagian yang ada akarnya itu adalah C, B, D, C dan B. Nah, sekarang di C dan B ini juga di tahap selanjutnya sama. Kita ulangi lagi, bagi dua lagi. Sama panjang. Nah, bagi dua misalnya di sini. Kita titik potongnya ada titik tengahnya adalah D misalnya. Jadi di antara C dan B sekarang bagi dua. Nah, kita lihat
bagian mana yang ada akarnya? Ternyata di bagian C dan D kan, di interval yang ini. Berarti yang bagian D ke B-nya dibuang lagi untuk tahap selanjutnya gitu. Begitu terus berurutan sampai kita akan mempunyai akar yang mempunyai interval yang makin sempit menuju jawabannya gitu. Nah, jadi perhitungnya akan lebih sedikit. Nah, ini sebagai contoh. Ini sama dengan contoh yang barusan sebenarnya. A, B, nah, titik tengahnya adalah C. Titik setengahnya bisa dihitung kan pakai ini rumusnya. Jadi titik tengah pas sama panjang berarti A ditambah B dibagi 2. Jadi nilai rata-ratanya ini C itu adalah titik tengah. Kemudian hitung nilai Fx, Fa, Fc, dan Fb. Untuk apa? Untuk menentukan bagian mana yang dibuang, bagian mana yang enggak gitu. Itu untuk ngecek. Kalau perkalian Fa, di sini akan ada nilai Fa kan? Anda lihat nilai Fa-nya di kurva ini di atas alias positif. Fc juga di atas kan positif. Jadi kalau dikalikan Fa kali Fc akan positif, ya enggak? Lebih besar sama dengan 0. Artinya kalau lebih besar tidak ada akar. Tapi yang Fc dikalikan dengan Fb, ini Fc dan Fb berbeda tanda. Fc positif, Fb-nya ini kita lihat ada di bawah sumbu X kan, berarti nilai Fb adalah negatif gitu. Jadi nilai negatif dikalikan nilai positif adalah negatif, lebih kecil dari 0. Jadi cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah dengan mengalihkan nilai fungsinya untuk tiap poin ABC ini. Nah, ketika nilai negatif artinya ada akar. Maka bagian yang tidak ada akar yang tadi dibuang, yang ada akar dipakai untuk tahap selanjutnya. Bagi 2 lagi sekarang di sini. Ini titik D. Cari lagi FD-nya di sini. Jadi lakukan berulang-ulang seperti itu. Sekarang FD dikali FB ini sama-sama negatif, sama-sama di bawah sumbu X. Ini bakal positif. Jadi ini adalah bagian yang dibuang. Sedangkan yang ini positif dan negatif, ini pasti di sini ada akar. Kita pakai gitu. Kemudian bagi 2 lagi. Nah, ini titik tengahnya di sini sekarang. Nah, di sini anggap titik E misalnya. Ini FE-nya di sini sekarang. Nah, berarti sekarang yang dibuang yang mana? Apakah CE atau ED? Berarti CE yang dibuang karena sama-sama positif dikalikan dia akan positif. Sedangkan FE dikali FD nilai positif dikalikan dengan nilai negatif, hasilnya akan negatif. Berarti di antara E, D ini ada akar. Bagi 2 lagi. Ini nilai F misalnya, titik F. Nah, cari lagi nilainya di sini, akan negatif. Nah, nanti ya FD ini akan dicoret. Nah, kita akan pakai dari E ke F di sini. Nah, kalau sudah cukup dekat, Anda tinggal menentukan jawabannya yang mana, apakah titik E atau titik F. Kalau sudah memenuhi, kalau misalnya tidak ada persyaratan ya Anda tinggal berhenti di mana sudah cukup dekat gitu. Tapi kalau ada persyaratan seperti tadi yang Khairuddin tanya, errornya Anda bandingkan dengan error. Kalau hasilnya lebih kecil berarti Anda berhenti. Kalau belum lebih kecil berarti Anda laju terus. Oke. Nah, ini sama aja dengan tadi yang saya jelaskan. Jadi seperti itu. Nah, jadi langkah-langkahnya kita menentukan dulu batas bawah dan batas atas A dan B. Kemudian cek dulu di antara AB ini ada enggak akar. Kalau ada akar tandanya dia akan negatif, lebih kecil dari 0 kan. Nah, kalau ada akar artinya kita cari titik C. Jadi dalam menentukan AB pun udah langsung bisa kita cek ada akar atau enggak gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Kemudian cek kalau ada akar artinya dia akan lebih kecil dari 0 perkaliannya. Kalau tidak ada akar berarti dia akan lebih besar dari 0. Nah, yang mana yang dibuang? Yang tidak ada akar. Tidak ada akar, ini dibuang. Ini dipakai lagi tahap berikutnya. Terus itu akan melakukan langkah yang sama, berulang-ulang sampai nanti berhenti. Kapan proses harus berhenti? Nah, ini proses berhenti kalau keakuratan yang dicapai, yang diinginkan tercapai. Artinya galat relatifnya sudah lebih kecil dari syarat. Atau dihentikan kalau iterasinya sudah mencapai iterasi maksimum yang disyaratkan. Nah, ada juga di soal-soal yang N-nya ditentukan. Nah, ini ditentukan N-nya. N itu adalah jumlah iterasinya. Kalau N-nya 10 misalnya, Anda melakukan ya 10 kali maksimum. Kalau masih errornya lebih gede dari itu, ya nggak apa-apa. Toh sudah berhenti di sini. Atau N-nya cuma 3 gitu. Seperti tadi Khairuddin pertanyaan.
saya tidak menyaratkan E-nya lebih kecil dari sekian, tapi saya mensyaratkan N-nya harus 3 kali. Jadi Anda ngitung N-nya cuma 1 kali, ada yang dibuang, pakai lagi yang dipakai, bagi 2 lagi, ada yang dibuang di tahapan kedua, kemudian di tahapan ketiga juga gitu, pakai lagi yang ada akar, bagi 2 lagi. Nah, ada yang dibuang, nah yang tidak dibuang berarti pilih salah satu yang lebih dekat ke akarnya yang mana nilai terakhir itu. Udah 3 kali gitu. Errornya bisa Anda hitung, errornya berapa, tapi cuma menghitung aja. Kalau misalnya disuruh, kalau enggak pun ya enggak apa-apa, enggak usah dihitung gitu. Kalau Anda just for curiosity, Anda penasaran ya Anda hitung gitu. Kalaupun tidak disuruh. Nah, gitu. Nah, ini ada contoh. Jadi di sini contoh untuk melakukan bisection gimana? Ini lucu ya, bisection bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia jadi biseksi, biseksi jadinya rada-rada ada interpretasi yang lain. Nah, oke, definisikan fungsinya dulu fx-nya. Kemudian tentukan nilai a dan b-nya, titik bawah dan titik atas. Kemudian Anda perhatikan juga di permasalahannya ada nggak toleransi yang harus dicapai atau iterasi maksimum n-nya ditentukan atau tidak. Nah, Anda bisa tentukan ini tiga ini berdasarkan kondisi di soal atau kondisi ya di pabrik atau apa itu, klien permintaannya gitu. Nah, kemudian hitung FA dan hitung FB tadi. Untuk menentukan FA dan FB-nya ini benar nggak ada akar di antara FA dan FB. Kalau perkalian FA dan FB positif alias lebih besar dari 0 berarti tidak ada akar gitu. Ya udah ganti FA dan FB-nya. Nilai A dan B-nya salah gitu. Jadi ini akar misalnya di sini. Anda menentukan A dan B-nya di sini gitu. Misalnya A dan B-nya tidak ditentukan di soal, Anda harus menentukan kan sendiri. Nah, tentukan A dan B-nya Anda harus yang ada akar dong. Kalau misalnya saya mencari akarnya di sebelah kanan sini, sedangkan AB-nya di sebelah kiri, dua-duanya dari akar, saya sampai mencari kapanpun dibagi dua-duanya nggak akan ada akar gitu. Nah, jadi menentukan di awal, nah ini pertanyaan yang kelas tadi, kelas pagi. Gimana cara menentukan A dan B gitu? Harus menentukan sendiri. Kalau di soal tidak ada, ya iya harus menentukan sendiri. Dan ada kriteria di sini. Jadi untuk menentukannya Anda harus yang satu di kiri, yang satu di kanan, ada akarnya di tengah-tengah gitu. Bukan di tengah-tengah, pokoknya di antaranya gitu. Tidak terlalu ke tengah juga boleh. Jadi misalnya B-nya ya di sini misalnya. Lebih dekat ke sini nggak apa-apa. Nah, kalau seperti ini A di sini dan B di sini, berarti ada akar di antaranya, berarti ini perkaliannya FA kali FB akan lebih kecil dari 0. Berarti valid B-nya di situ. Nah, kemudian kalau valid berarti Anda menentukan titik tengah. Titik tengah misalnya ini. Nah, ini di rumus ini kalau tadi C, sekarang X. Jangan pusing ya, jadi ini beda-beda notasi, nggak apa-apa. Ini saya ambil dari beberapa buku. Jadi ini saya harus nulis satu-satu lama. Jadi waktu itu pertama kali saya ngajar, ini belum saya revisi. Jadi saya screenshot kemudian saya pakai. Ini jadi PPT-nya hasil screenshotan ini. Makanya hurufnya ini tidak sharp. Oke, jadi X adalah A tambah B dibagi 2. Nah, kemudian hitung Fx. Ketemulah Fx, nilai fungsinya Fx. Nah, maka itu akan dipakai untuk perkalian antara Fa kali Fx, kemudian Fx kali Fb. Gitu. Yang mana yang lebih kecil dari 0. Nah, itu akan menentukan bagian mana yang dipakai dan bagaimana yang dibuang. Gitu. Nah, bedanya dengan tadi, gitu. Di sini Anda harus ada keterampilan lain. Jadi ketika Anda misalnya gambarnya yang ini ya. Jadi yang X di tengah, A di kiri, B di kanan. Ketika A dan X ini bagian ini dibuang, maka dalam tahap selanjutnya X-nya akan diganti menjadi A gitu. Kemudian ini tetap B. Dengan menggunakan program yang sama, jadi kalau tadi kan saya menentukan titik tengahnya namanya berbeda-beda kan. Pertama C, kemudian jadi D, kemudian jadi D, F gitu kan. Nah, kalau dalam programmingnya itu kan susah kalau menentukannya berbeda-beda. Nah, di sini sebenarnya looping. Jadi dalam lakukan ini ada ngeloop gitu. Jadi di sini dari tahapan ini ke tahapan ini gitu, ini looping lagi ke atas lagi gitu. Menentukan lagi, ya kan ini hal yang sama dikerjakan berkali-kali. Gitu. Jadi kalau Anda bikin MATLAB, programming itu akan ada looping. Nah, ketika ini dicoret, maka ini X-nya ini akan menjadi batas bawah alias A. Kemudian ini jadi B. Kemudian kita cari X yang baru di sini. X yang baru misalnya di sini.
Kemudian kita cek lagi gitu. Ini kan sudah jadi A, FA-nya berapa, FX-nya berapa, FB-nya berapa. Kemudian perkalian lagi seperti tadi, ini akan dibuang. Ketika ini dibuang, maka di tahap berikutnya X ini akan menjadi A, gitu seterusnya. Kalau B yang dibuang, maka X ini akan menjadi B gitu. Oke? Nah, itu nanti di Excel-nya Anda harus memilih mana yang dibuang, mana yang digunakan gitu untuk rumusnya. Jadi lebih rada kompleks sedikit. Oke, itu saja untuk bahasan kita hari ini. Jadi untuk yang contoh kedua, saya tidak menyajikan demonstrasinya. Sebenarnya ada, tapi waktunya sudah habis. Tapi nanti besok ada tidak ada kelas analisa numerik. Kemudian Rabu dan Kamis ada kelas analisa numerik. Kamis dan Jumat ada analisa numerik lagi. Kemudian akan ada soal untuk kalian latihan gitu. Jadi dikumpulkan. Dan soalnya nanti akan per kelompok. Jadi saya berpikir gitu ya, kalaupun soalnya individu gitu, jadi nanti akan ada yang individu. Tapi ini yang untuk pertama kali, sengaja saya akan bikin soal menggunakan metode tabel. Ada 2 soal, saya sudah bikin soalnya tapi belum difinalisasi gitu ya. Akan saya finalisasi nanti. Nah, saya berpikir kalau sendiri-sendiri, toh nantinya juga kalian akan berdiskusi dengan teman-teman gitu. Jadi untuk soal nomor 1 ini, soal pertama, saya akan bikin untuk kelompok. Satu kelompoknya 3 orang atau 4 orang lah. 3 atau 4. Jadi ini satu kelas kan ada 30-an ya. Ada yang 30, ada yang 29, ada yang 32. Nah, jadi kalau 3 orang, jadi ada 10 kelompok. Kalau 4 orang, 24 cuma ada 7 kali 4, 28 kan. Nah, jadi ada 8 kelompok. Yang sisanya cuma 3 gitu. Nah, itu tinggal mikirin itu. Tapi ada juga kelas E. Kelas E itu nanti akan, bukan bubar. Tapi kelas E itu karena cuma sedikit. Kelas E itu ada 14 yang terregister di e-kampus. Tapi 14 itu ada kakak tingkatan yang harus ngambil KS lagi karena nilai di e-kampusnya salah gitu. Jadi mereka ngambil cuma administratif saja. Nilainya sudah lulus. Ada yang dapat B, ada yang dapat C. Yang dapat C-nya ada yang pingin ngulang karena memperbaiki. Oke, ya harus ngikutin lagi tugas-tugas dan lain. Tapi kalau yang dapat B katanya sudah puas. Saya sudah puas dapat B. Jadi mereka cuma registrasi di e-kampus, tapi mereka tidak ikut proses pembelajaran. Nah, ternyata di kelas E itu ada 14 orang, tapi 5 orang itu dari cutting yang salah nilai gitu di kampusnya. Jadi mereka nggak ikut pembelajaran, cuma ada 9 orang. Jadi saya bilang ke kelas E, nyebar aja lah, pilih kelas A, B, C, D mana yang bisa diikutin. Gitu. Nah nanti teman-teman dari kelas E juga ikut, kalau berkelompok ya nyari teman. Jadi teman sekelompoknya untuk kelas E bisa bebas kemana aja. Tapi untuk kelas lain, usahakan temannya yang sekelompok, yang satu kelas ya, jadi supaya mudah. Masukin nilainya supaya mudah. Kalau beda bisa aja sih saya bikin Excel dulu, masukkan nilai di situ, nanti hasil dari Excel masukkan ke e-kampus. Tapi kan ada bikin Excel dulu gitu. Jadi untuk kelas lain kecuali kelas E silakan nanti 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang gitu. Nah, sesuai dengan nanti masih finalisasi soalnya. Jadi Anda akan bikin menggunakan metode tabel. Nah, untuk yang kedua mungkin nanti akan individual menggunakan bisection dan regulasi policy gitu sekaligus. Oke. Ada pertanyaan tentang bisection tadi, bahasan yang terakhir. Jadi metode bisection ini sebenarnya mempermudah, menyedikitkan langkah perhitungannya, jadi lebih sedikit dibandingin dengan yang tabel gitu. Karena kalau tabel semua titik kita hitung, padahal banyak titik itu nggak kepake gitu. Tapi itu sebenarnya nggak kerasa karena kita ngitungnya juga pakai software gitu kan, nggak kerasa, cuma tinggal masukin rumus gitu. Nah tetapi dari langkah kalau langkahnya jutaan gitu, pakai software langkahnya jutaan, itu juga mungkin akan takes time, ada waktu processing gitu. Tergantung dari kerumitan ya. Jadi software sekarang canggih-canggih, hardware-nya juga RAM-nya gede gitu, memorinya gede, kecepatan prosesor komputer juga makin cepat. Jadi mungkin tidak akan kerasa bedanya. Nah, tetapi kalau pakai kalkulator, tentu Anda harus ngitung satu-satu, masukin. Kalau di ujian misalnya, di ujian saya masukin metode table dengan step size 20 gitu. Capek kan masukin 20 tiap titik. Nah, tapi kalau pakai bisection,
tentukan 10 tahapan. Anda tiap tahapannya cuma 3 titik yang dihitung. 3 kali 10 cuma 30 titik. Coba kalau pakai section pakai tabel 20 tahapan, ada berapa titik yang dihitung 2 kali 20 udah 40 spot, 40 perkalian 40 perhitungan yang dilakukan. Itu baru X dan X, fx-nya aja, tapi kan perkaliannya harus Anda hitung juga. 3 kali 20 dan 60 perhitungan yang harus Anda lakukan. Pakai kalkulator kan lama. Kalau misalnya manual. Tapi Anda harus bisa secara manual juga. Nanti ujiannya ada ujian in class gitu. Jadi UTS sama UAS-nya nanti bakal ada project. Project itu nanti take home exam. Saya ngasih waktu seminggu misalnya. Tetapi ada juga yang sit in exam. Jadi 1,5 jam saya ngasih soal, 3 soal, Anda kerjakan secara manual. Dan secara manual itu artinya perhitungannya yang lebih simpel, sederhana, tahapannya tidak banyak. Saya tadi memisalkan 20 mungkin terlalu banyak. Ya, saya kurangin. 19 lah. jadi Anda harus melakukan lebih sedikit perhitungan. Oke, paling 3 gitu kayak gitu. Oke, Khairuddin. Raisen. Satu Izin pertanyaan. bertanya Pak, Ya, silakan. untuk absen pertemuan 3 gimana ya Pak? Soalnya di e-kampus jadwalnya hari Jumat Pak. Anda kelas mana ini? Saya kelas B Pak. Kelas B yang hari Jumat ya? Oke, nanti saya absenkan. Jadi Anda kelas B ikut Selasa, oke. Jadi Enggak Pak, Anda... maksudnya kelas B itu jadwalnya hari ini Pak. Hah? Oh, saya salah ngisi, jadi Jumat ya? Coba saya lihat. Kok aneh sih, saya bisa ngisi Jumat. Nah, ini kayaknya pertemuan sebelumnya. Jadi di kampus itu kalau ada 1, 2, 3 gitu. Yang saya kan kemarin minggu pertama tidak masuk. Karena memang belum ya. Jadi pertemuan pertama itu saya set dari Jumat. Tapi kebetulan Jumat lalu sebenarnya. Tapi mungkin salah tanggal jadi Jumat sekarang. Ini kelas B. Analisa numerik Selasa 15.30. Salah. Pertemuan ketiga absensinya salah tanggal. Coba saya lihat. 18. Oh iya tuh salah 18. 2 ditambah 7. Oh iya dia ngikutin ngikutin tanggal selanjutnya. Harusnya tanggal 15 ya sekarang. Sorry saya. Jadi ini pertemuan kedua itu tanggal 11. Jadi pertemuan selanjutnya itu 7 hari bedanya seminggu. Jadi dia si kampusnya ngacu ke pertemuan kedua kemudian menambahkan 7 hari. Jadilah salah semua. Jadilah harus diganti semua ini. Oke. Kok ini jam 7 sih? Ini kelas yang jam berapa? Jumat. Kelas B. Sebentar. Oh, ini saya salah. Oh, karena saya ngopi ke yang kelas Jumat, sorry. Jamnya juga masih salah berarti. Saya betulin dulu. Ini adalah kelas B Selasa 15.20. Oke. Berarti saya betulin dulu. Tanggalnya barusan udah dibetulin tapi waktunya belum. Ini masih jam 7. Jadi saya ngisi e-kampusnya kemarin supaya cepat pertemuannya menggunakan data satu kelas yang sudah fix. Jadi yang Jumat itu yang saya fixkan duluan. Akhirnya ngikutin ke sana semua. 15.30 sampai 17.10 ya. Sebenarnya bentar. 15.20 sampai 15. Sebenarnya 15.20 udah mulai. Oke. Jadi tadi kita telatnya lama, telat 25 menit. Tadi itu harusnya saya masuk dulu, kemudian izin asyar gitu. Nah, saya pikir jam 5 kadang-kadang kita kelas keasikan kayak gini bisa telat. Oke, ini sudah lebih 21 menit dari jam 17, berarti sah, nggak apa-apa. Tadi telatnya juga baru mulai kuliahnya itu jam 15.45. Tapi materinya terkejar sama dengan kelas yang tadi pagi. Tadi sama, berhentinya di situ. Metode bisection. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan regulasi Volsi dan kemudian metode terbuka. Metode terbuka ada 3 metode lagi. Nah, jadi nanti ada 3, kemudian nanti interpolasi. Nah, itu nanti biasanya udah keburu UTS gitu. Dua tambah 7. Nah, ini ke pertemuan kedua juga jadi salah. Oh, ini pertemuan kedua itu kenapa tanggal 11? Karena kita dulu yang sore itu. Oke. Jadi sore 19.30 dulu. Jadi karena kita sore, saya ganti tanggal, tapi yang lainnya,
Oke, Anda bisa ngabsen. Coba lihat. Mumpung masih ada saya di sini, silakan cek. Bisa nggak? Jadi ini pakai tanggal yang hari Jumat lalu kita bahas. Kalau tidak salah kita Jumat ya, yang sore-sore. Ini jadi kacau deh. Mohon maaf Pak, tidak bisa absen Pak. Apa katanya? Coba di refresh dulu. Di sini keterangannya berakhir 1 jam yang lalu. Jadi jamnya masih salah. Iya Pak. Saya lihat lagi jamnya. 15.20 sampai jam 15. Sudah benar kan? Oh, bukan 15 ya ampun. Harusnya jam 17. Ya. 15.20 sampai jam 17. Oke, saya refresh. Saya edit. Oke, silakan. Sekarang Anda refresh harusnya bisa. Silakan absen dan ya. Harusnya sudah oke. Permisi Pak, izin bertanya. Yuk. Ini gimana Pak untuk saya Pak yang tadinya kelas C Pak, yang tadi jadwal pagi hari, apakah bisa absen Pak? Oke, ini Bilma. Oke, ada yang dari kelas lain di sini selain Bilma? Saya Pak dari kelas E. Ya, Yowan. Ada lagi kelas E, ini yang kelas tadi pagi itu kelas apa sih? Tadi pagi C ya? B, C. Saya dari kelas E Pak, Kevin Pak. Kevin kelas E. Siapa lagi? Saya sudah absen tapi gagal bacanya Pak. Saya Pak Muhammad Nurholis dari kelas E. Nurholis kelas E. Kalau tadi Bilma karena gagal, coba di refresh dulu Bilma. Tadi siapa yang katanya gagal? Yang kelas hari ini. Kalau dari kelas lain ya kelas C karena tadi pagi jadi belum bisa. Jadi ini untuk minggu ini biar saya nanti yang ngabsenin. Biar saya yang ngabsenin. Tapi nanti untuk ke depan saya cari kutak-atik. Sebenarnya cuma tinggal ganti tanggalnya sih. Seperti tadi saya ngeganti tanggal, ngeganti jam, Anda jadi bisa ngabsen gitu. Jadi ada 4 orang dari kelas lain, selain kelas B, ada lagi yang lain? Tadi ini saya Bilma kelas C. Kelas C itu yang sekarang ya atau bukan? Iya. Hari ini Pak jam 7. Tapi yang pagi kan? Oke. Jadi tidak bisa. Tidak bisa juga karena 7.30 gitu. Jadi tadi saya absen jam 5. Jam 4 absen, jam 3 absen tadi pas mulai MK. Bisa nggak? Nggak kan? Gagal. Iya gagal. Bacanya. Sebab toleransinya cuma 30 menit setelah kelas. Jadi by default di kampus itu ketika saya bikin pertemuan gitu si kampusnya menentukan 30 menit sebelum dan sampai 30 menit setelah Anda bisa ngabsen. Tapi di luar itu Anda tidak akan bisa ngabsen gitu. Nah, saya berencana bahkan ingin menyempitkan lagi. Jadi tapi kalau tetap masuk Pak. Tetap masuk Pak ya? Itu masnya. Saya akan absenkan. Makanya saya absen. Siapa sih yang dari kelas lain? Nah, karena kalau kelasnya misalnya yang hari Senin atau hari kelas E hari Senin ya. Ya. Yang hari Senin ya udah nggak bisa gitu karena Senin pertemuannya tanggalnya udah lewat gitu. Nah, nanti bisa saya absenkan. Untuk next time mungkin bisa saya set gitu. Ketika saya kelasnya tahu nih ada yang lintas-lintas seperti ini. Makanya kalau kalian minta izin duluan, nah, saya bisa ngeset supaya kalian bisa ngabsen gitu. Kalau misalnya enggak, saya kan nggak tahu. Saya nggak ngesetin di kelasnya gitu. Jadi saya harus ngabsenin satu-satu. Untuk yang tidak, untuk yang ganti, untuk yang ikut di kelas lain gitu. Oke, jadi tetap hadir nanti Anda ini Bilma, Yohan, Kevin dan Nurholis. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada juga berarti kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jadi bukan cuma buat Anda gitu. Saya juga mendapatkan ilmu ketika belajar itu. Ketika ngajar. Saya mempersiapkan materi, saya jadi belajar lagi, nge-refresh apa yang saya pernah pelajari atau hal yang baru yang sama sekali belum pernah sebelumnya saya jadi tahu. Kemudian ketika saya mengajarkan ke Anda itu jadi nempel di kepala saya. Nah, makanya saya ingin kalian bikinlah kelompok diskusi. Jadi yang bisa nanti bisa diskusi mengajari yang belum bisa bertanya, yang belum ngerti jadi ngerti, yang sudah ngerti jadi tambah nempel. Saya jamin itu ketika Anda mengajari teman yang belum itu akan pengertian Anda akan bertambah. Itu yang saya alami. Saya ngajar ada yang belum saya pernah pelajari jadi saya pelajari, yang pernah
saya pelajari lupa jadi ingat, yang saya ingat jadi lebih paham lebih dalam gitu. Oke, jadi saya ingin kalian pun cobalah. Jadi jangan belajar ngasal, cuma hadir, cuma asal ngerjain tugas, asal ngumpulin gitu. Cobalah cari pemahaman sehingga ilmunya akan bermanfaat. Buat yang beragama Islam tentu saja tahu kan ilmu bermanfaat itu adalah salah satu amal yang ngocor terus walaupun Anda sudah meninggal suatu saat nanti. Ada 3 hal yang ngocor terus, ilmu bermanfaat, anak soleh, dan sodakoh. Nah, ini salah satunya ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari jadi bermanfaat. Tentu kita pun harus ikhlas kan. Oke, itu saja. Cukup sampai di sini. Nanti saya akan posting di grup WA. Saya kasih tahu ketika saya sudah posting tugas. Oke, itu saja. Selamat beraktivitas dan jaga prokes, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Kembali banyak. Terima kasih, Pak. Yo, kembali banyak. Waalaikumsalam, Pak.